Oke, teman-teman semuanya, saya ingin mengatakan atau bisa juga disebut menuduh bahwa masyarakat Indonesia ini belum terlalu mengerti atau belum paham betul tentang masalah hak, tentang konsep hak. Bisa jadi sih mereka itu sudah paham, sudah benar-benar mengerti tentang masalah hak, tetapi dikarenakan oleh hasrat ingin mementingkan diri sendiri, sehingga konsep hak yang sudah dipahami betul itu menjadi kabur dan menjadi tidak bermakna dikarenakan oleh hasrat mementingkan diri sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak itu adalah seperangkat wewenang, kebebasan, atau klaim yang dimiliki oleh seseorang, tetapi juga dilindungi oleh hukum, norma sosial, dan juga prinsip-prinsip moralitas. Nah, kemudian seperangkat hak ini akan membuat seorang manusia atau individu memiliki wewenang, memiliki kebebasan dalam melakukan apapun, sehingga dia tidak merasa takut untuk diganggu oleh orang lain. Kenapa begitu? Karena dia memiliki wewenang, memiliki kebebasan, dan klaim terhadap apa yang dilakukannya. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita mengenal berbagai macam hak. Ada yang dinamai dengan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini sesuai dengan namanya, asasi adalah hak paling dasar itu, yang dimiliki oleh manusia. Sehingga karena ini adalah hak yang paling dasar, dia adalah induk dari berbagai macam hak-hak yang lainnya. Jadi hak asasi manusia itu hak yang paling dasar, yang sangat melekat di dalam diri manusia. Hak ini sudah dimiliki oleh seorang manusia bahkan sejak dia lahir. Misalnya seperti hak hidup. Nah, hak hidup ini adalah hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Sehingga ketika seseorang diganggu hak hidupnya, itu telah melanggar prinsip-prinsip yang namanya HAM atau hak asasi manusia ini. Misalnya kita pernah mendengar tragedi-tragedi yang terjadi di Indonesia yang dikaitkan dengan tragedi HAM atau disebut dengan pelanggaran HAM berat. Kenapa disebut pelanggaran HAM berat? Karena itu mengganggu hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia, yaitu hak hidup. Contohnya tragedi Semanggi, tragedi 98, yang di dalam tragedi itu banyak orang-orang yang diculik dan tidak tahu diculiknya itu di mana, orang-orang yang diculik itu sekarang ada di mana, atau kalau orang-orang yang diculik itu sudah meninggal, jasadnya itu ada di mana. Nah, itu mengganggu hak hidup, hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, yang dinamakan dengan hak asasi. Di dalam hak asasi juga yang dimiliki oleh manusia itu adalah ada juga yang disebut dengan hak kebebasan. Kenapa hak kebebasan ini menjadi hak yang paling asas di dalam kehidupan manusia? Karena manusia itu memiliki akal pikiran, berbeda dengan seekor hewan. Kalau seekor hewan, dia tidak memiliki hak asas seperti kebebasan, karena mereka tidak bisa berpikir. Sementara manusia diberikan perangkat nalar untuk berpikir, sehingga mereka memiliki hak untuk bebas. Karena dia bisa berkehendak sesuai kemampuan cara bernalarnya. Dia bisa berkehendak melakukan sesuatu yang dianggapnya benar sesuai dengan nalar pikirannya. Sehingga mereka memiliki hak kebebasan. Tetapi hak kebebasan ini juga tidak sampai melanggar prinsip-prinsip moralitas, nilai-nilai sosial, atau norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat gitu. Selain itu, dalam hak yang asas yang harus dimiliki oleh manusia juga hak untuk memperoleh pendidikan. Karena yang namanya manusia, sekali lagi, dia punya akal pikiran dan itu harus dididik. Dan mereka memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Ketiganya itu sangat saling berkaitan gitu, antara hak untuk hidup, hak kebebasan, dan kemudian hak pendidikan. Nah, selanjutnya kita juga mengenal yang namanya hak hukum yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bernegara, kita mengenal hak hukum. Nah, hak hukum ini juga sebetulnya memiliki korelasi dengan hak yang paling dasarnya tadi, yaitu hak asasi. Yang hak hukum ini akan melindungi yang namanya hak asasi yang dimiliki oleh manusia tadi. Hak yang paling dasar yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Nah, hak yang paling dasar ini akan dilindungi oleh yang namanya hak hukum. Misalnya, kita memiliki tanah 1 hektar. Kemudian tanah kita ini tiba-tiba digunakan, didaya gunakan oleh orang lain. Oleh preman berkedok ormas, misalnya tiba-tiba dijadikan ladang usaha. Nah, kita sebagai pemilik memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. Karena kita memiliki surat-surat tanahnya, memiliki sertifikat tanahnya, maka kita bisa menggugat dan meminta bantuan hukum untuk melindungi hak kita. Karena kita yang memiliki wewenang untuk menguasai tanah itu. Dan wewenang kita ini dilindungi oleh hukum. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan hak sosial dan hak ekonomi. Hak sosial ini berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan secara sosial, hal-hal kebutuhan sosial manusia, misalnya
yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial dan ekonomis itu biasanya tentang kesejahteraan, pekerjaan, memiliki pekerjaan, penghasilan, nah itu hak-hak sosial dan ekonomi. Yang lainnya kemudian adalah hak ingin hidup nyaman, ingin tentram, ingin tenang, nah itu hak-hak sosial yang harus dijaga oleh setiap individu manusia. Misalnya kita hidup bersosial, bertetangga, bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan sosial itu, kita memiliki hak sosial seperti ingin nyaman, ingin tentram, ingin tenang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan hak prioritas. Nah, hak prioritas ini seringkali tidak diindahkan oleh masyarakat kita. Hak prioritas ini biasanya diberikan oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang yang lanjut usia. Mereka memiliki hak prioritas karena kondisi fisik mereka tidak mungkin bila hak-haknya itu digabungkan dengan orang lain. Karena pasti kalau digabungkan dalam kondisi fisik mereka yang tidak mampu atau disability itu, mereka akan kalah bersaing dengan orang-orang yang memiliki kemampuan fisik yang prima gitu. Makanya mereka diberikan hak prioritas. Misalnya di dalam transportasi umum, orang-orang yang memiliki hak prioritas diberikan kursi prioritas. Kan di dalam KRL kita biasanya melihat ada kursi prioritas. Misalnya prioritas untuk lanjut usia, untuk ibu hamil, dan juga penyandang disabilitas. Nah, disinilah biasanya orang-orang Indonesia merampas hak-hak mereka, merampas hak-hak yang prioritas dimiliki oleh mereka. Di KRL, saya sering kali melihat orang-orang yang bukan seorang ibu hamil, bukan penyandang disabilitas, juga bukan usia lanjut, tetapi menggunakan kursi-kursi yang sebetulnya diprioritaskan untuk mereka, untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, atau lanjut usia itu. Tapi kemudian digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki prioritas tersebut. Sehingga ketika ada penyandang disabilitas, ada orang yang lanjut usia, atau ada ibu hamil ketika masuk ke KRL, ketika masuk ke kereta rel listrik itu, mereka menjadi kebingungan untuk mencari tempat duduk gitu kan. Akhirnya harus kemudian penumpang lain menegur orang yang sedang duduk di kursi prioritas atau di kursi yang lainnya agar mereka berdiri dan memberikan hak tersebut kepada yang memilikinya, yaitu orang-orang yang memiliki prioritas tadi. Kalau sudah ditegur baru dikasih haknya itu. Nah, ini kan budaya buruk yang ada di bangsa kita, di negara kita. Kalau sudah ada teguran, mereka mau mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, bahwa apa yang mereka tempati itu bukan haknya. Yang mereka gunakan itu bukan di dalam kewenangannya. Kalau tidak ada yang menegur, biasanya ya begitu saja. Diam terus, pura-pura tidur. Nah, sebetulnya benih-benih munculnya korupsi itu berasal dari tidak menghormati hak, berasal dari tidak mengakui bahwa sesuatu yang ada di depan kita itu adalah bukan hak kita. Nah, biasanya munculnya benih-benih korupsi itu dari hal-hal semacam ini. Ya, awal mulanya memang dari hal-hal yang terlihat sepele. Tetapi kemudian yang sepele itu bisa menstimuli untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Begini loh teman-teman, kita berpikir saja untuk menggunakan hak orang lain itu sudah salah. Misalnya, kita sedang dalam KRL, ada tempat duduk prioritas. Kemudian karena kita berpikiran itu tidak ada orangnya, tidak ada orang ibu hamil, tidak ada seorang ibu hamil, atau penyandang disabilitas, atau mungkin orang yang lanjut usia, kita berpikiran untuk menggunakannya saja itu sudah salah. Kenapa salah? Karena itu hak orang lain, bukan hak kita. Karena itu adalah haknya ibu hamil, haknya penyandang disabilitas, dan haknya orang yang lanjut usia. Jadi kalau kata Pramoedya Anantatur dalam bukunya Bumi Manusia, kalau seorang terpelajar itu mesti sudah berlaku adil sejak di dalam pikiran, apalagi di dalam perbuatan. Kalau memang teman-teman itu adalah seorang terpelajar. Jadi kalau seorang terpelajar itu berpikiran untuk menggunakannya saja itu sudah salah. Karena itu bukan hak kita. Kita harus berlaku adil sejak dalam pikiran dan juga di dalam perbuatan. Contoh lain misalnya dalam berkendara. Ada jalur prioritas untuk busway. Kemudian digunakan oleh pengendara roda 2 atau pengendara roda 4. Padahal itu jalurnya untuk busway. Sekali lagi, berpikiran untuk menggunakan jalur itu saja udah salah. Karena itu bukan hak kita. Nah, kita mestinya mengontrol diri kita bahwa apa yang ada di depan kita itu, kalau bukan hak kita, maka jangan digunakan. Berpikiran untuk menggunakannya saja itu sudah salah, apalagi kalau dilakukan. Hal-hal sepele ini kemudian bisa jadi mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, untuk mengambil hak-hak orang lain yang lebih besar lagi. Mungkin taraf korupsi kita
baru mengambil hak tempat duduk orang penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lanjut usia, karena kita baru berkesempatan untuk itu. Mungkin kesempatan kita untuk korupsi itu baru pada level tersebut. Nah, kalau orang-orang yang pada level kecil saja dia sudah berperilaku koruptif, karena kesempatannya pada level itu, mungkin kalau dia diberikan kesempatan untuk korupsi dalam level yang lebih besar, dia bisa juga korupsi. Karena pada dasarnya dia tidak mengontrol diri bahwa hal tersebut adalah hak orang lain dan bukan wewenang kita untuk menggunakannya. Jadi kalau begini terus, saya pikir korupsi itu bukan 1, 2, atau 4. Koruptor itu bukan hanya yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK, oleh polisi, tetapi koruptor itu ada di mana-mana. Nih, bedihnya itu berawal dari tidak memahami atau tidak mau mengamalkan konsep yang sudah dipahaminya, yaitu konsep tentang masalah